Sudah berusaha datang, aku juga berusaha datang dalam keadaan seperti ini, demo di mana-mana ya. Aku jawab, aku terima kerjaan ini karena sutradaranya teman aku. Terus aku tanya, siapa pemainnya? Meriam Bellina aja. Temen aku juga. Meriam Bellina, kalau mau tahu, aku bisa ada di sini karena dia. Jadi aku diajakin kerja tahun 91 diproduksinya dia, 91 bisa bayangin. Kata dia, oh itu aku terus terang dari dulu tuh fans banget sama Meriam Bellina. Maaf ya, aku kasih tahu ya semuanya. Terus ada Tio Pasukadewo, ada Modi Kusnaedi, waduh kapan lagi ya kan bisa ketemu Modi sama Modi, walaupun Modinya nggak ada. Mbak Modi, katanya yang bilang belum lahir katanya, 91. Oh iya, aduh aku udah kerja itu sebenarnya kayak kalian masih kecebong. Terus udah itu dikasih tahu karakternya apa? Dan nggak penting nih karakternya apa, yang penting aku bisa ketemu dengan ini para semuanya luar biasa ini kan. Dan itu ternyata karakternya orang jahat lagi coba. Tapi ternyata terakhirnya orang jahat itu bisa gitu. Biasalah kita kan kalau tahu bapak, ibu, saudara, family yang mau mati tapi ada warisannya pasti kita uber dong. Gak otomatis lah, aku juga mungkin seperti itu, tapi kebetulan akhirnya jadi baik. Gitu sih, aku terima karena ini semua. Gitu ya. Luar biasa. MC. Ya. Mohon izin. Kenapa nih? Saya mau jadi MC dan saya mau jadi. Mau nyanyi ini Mars Pamudi Saya mau Luhur. saya mau jadi MC dan mau jadi penanya. Oke. Ada pendatang baru kita Sam Tobing. Nah. Gimana rasanya main film pertama kali di Agape? Coba kan Anda penyanyi katanya. Tapi kan Anda penyanyi yang harus berakting. Saya aktor yang harus bernyanyi. Ayo kita brainstorm. Ayo saya jawab. Waduh, aku sebenarnya perasaannya untuk film perdana ini bisa main dengan aktor-aktor sekelas ini itu aku nggak pernah terpikirkan untuk film pertama aku gitu. Jadi sebenarnya the honor is mine, the pleasure is mine. Terima kasih semuanya untuk aktor-aktor senior dan juga teman-teman yang kecebong-kecebong kita ini untuk yang udah ngajarin aku gimana caranya berakting dengan baik juga dan ya kita tektokan bareng itu seru banget sih. Jadi it's truly an honor and pleasure to work with every one of you. Itu sih kalau dari aku untuk film pertama ini. Soal penyanyi, aku juga kok nyanyinya di ini kamar mandi. Enggak, jadi aku memang senang nyanyi dari awalnya. Sebelum aku mau berakting itu, aku sebenarnya nyanyi duluan. Terus ternyata kok mau masuk ke acting waktu aku sekolah. Jadi sempat kalau kalian penasaran, aku sempat punya lagu rilis namanya Katakannya by Sam Tobing itu tahun 2016. Aku masih SMP ke SMA. Saat itu pengen berkecimpung ke dunia musik, tapi ternyata kita harus pindah ke luar negeri dan akhirnya aku sekolah di luar negeri sampai dapat kesempatan untuk bermain film ini. Benar-benar aku bersyukur banget. Itu sih. Wah, Sam 2016 masih SMP. Iya, baru kelas 9. Kenapa Sam? Nggak apa-apa, mau di sini aja. Mau jadi MC sama Boleh dong, lagi. temenin gue. Oh iya, bentar ya. Mau nanya nih gimana Randy jadi anaknya Om Tio sama Mbak Mer. Itu juga gue pengen nanya tuh rasanya tuh. Terus Rania jadi gimana pas berakting sama Mbak Modi kan harus benci gitu, tapi di akhirnya harus cair gitu kan. Untuk Rania, untuk Om Duyan. Nah, Om Duyan, gimana pendalaman tentang apa tuh? Demensia. Dan gimana dari kan Om Duyan tuh ada di beberapa scene sama kita. Nah itu gimana caranya Om Duyan untuk ngeblend. adapt? Nah. Jadi siapa dulu nih berarti nih? Randy dulu, Randy. Kalian punya papa Om Tio. Iya, sama mamanya Tante Mer, coba. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali Om Tio jadi papa. Ini pertama kali itu ketemu Om Tio dan itu jadi papa juga itu di film Dua Tanda Cinta.
jadinya Dan kenapa? Iya. Jadi itu sebuah kehormatan kerja sama Om Tio. Terus Om Tio itu kan benar-benar profesional, dan saat itu aku masih baru banget. Terus ketemu Om Tio langsung dibilangnya panggil papa ya. Oke, Pak. Dan aku kan kaget ya. Aku nggak pernah tahu Om Tio tuh metode aktingnya seperti apa. Pendalamannya ternyata sedalam itu. Jadi waktu itu aku tuh berperan sebagai tentara saat itu. Dan pertanyaan Om Tio pertama kali yang ditanya ke aku, udah pernah ngerasain rasanya ketembak belum? Dan ya belum lah Om. Ya belum lah. Mau tau nggak rasanya gimana? Gimana rasanya nih? Dia ambil jarum, dia bakar dulu, dia kasih alkohol, dia bakar, diulang sampai steril. Dan aku nggak pernah kasih tahu ke papa. Aku itu takut darah kan. Dengan cepat jadi Om Tio tarik tangan aku, ditusuk lagi jarum di tangan. Nah ini rasanya, di jarum nih kali 100. Oh ini ya rasanya ke tembak ya. Pas dicabut, darahnya muncrat kan. Aku udah mulai pucat, keringet dingin, Om Tio udah mulai panik. Mana tisu, make up tisu. Udah, ambillah kita adegannya di situ aku ditampar lah. Bangun kitanya, aku sebagai anaknya dia bangun, kita habis mabok. Papanya ini Om Tio berperan sebagai jenderal. Kan di situ tamparnya cuma sekali ya. Aslinya berapa kali ya Pak? 4 ya. 4 lah. Jadi katanya Papa kalau belum ditampar sama Papa itu nggak bakal maju di dunia perfilman. Ya gitu. Nah pas ketemu di sini di film Agape dan ceritanya di film sebelumnya itu 4 kali sama berapa kali tonjokan perut lah. Tapi itu nggak buat aku kesel sama Om Tio. Itu buat aku sayang sama dia. Berkesan dan buat aku banyak belajar. Nah ketemu lagi di sini di film Agape sebagai papa lagi dan kesannya seru. Aku yang nangis sama kau. Nangis sama Om Tio. Menyesal aku nampar kau itu. Dan di sini banyak belajar juga dan aku ngerasain juga jadi seorang caregiver. Karena dulu aku sempat ngerawat oma nenek aku sebelum dia meninggal. Aku yang urusin sehari-harinya dia udah bisa bangun di tempat tidur. Jadi aku tahu rasanya menjadi caregiver itu seperti apa, sulitnya, waktunya. Kita harus mengorbanin waktu kita, tenaga, ego kita terutama tadi seperti yang Tante Mer bilang. Ya kita harus kuat, dan saat itu aku juga masih ABG, masih kecebong. Sekarang juga masih. Jadi kan harus ngorbanin itu, dan kesan-kesannya menjadi peran dan orang tuanya itu Om Tio dan Mami Mer tuh berkesan banget dan sebuah kehormatan buat adu acting sama mereka. Thank you. Luar biasa. Rannya? Oke. Sebelumnya terima kasih lagi buat semua